sini ada dua komponen. Transaksi yang sudah terjadi tapi belum dicatat. Pokoknya dalam satu periode transaksi yang sudah terjadi tapi lupa dicatat pada saat itu. Jadi di akhir periode kita buat laporan keuangan itu wajib dilakukan adjustment. Ya. Ya namanya orang bisa aja salah gitu ya. Tapi kalau hal yang pertamanya diutamakan jangan sampai terjadi kesalahan. Ya, jangan sampai terjadi. Yang kedua, transaksi yang sudah dicatat namun perlu ada koreksi agar nilainya sesuai yang sebenarnya. Nah, yang kedua ini biasanya yang banyak terjadi, ya, sudah dicatat tapi perlu koreksi. Itu artinya karena mungkin ada salah catat atau salah nilainya, mungkin 5.000 diketik 50.000, atau sebaliknya 50.000 diketik 5.000, atau 5 juta diketik 500.000 dan sebagainya. Itu harus dikoreksi. Yang selanjutnya ada transaksi, ya, di mana transaksi itu menyangkut periode akuntansi dan di luar periode akuntansi. Jadi periode transaksi dengan periode akuntansi itu ada berbeda. Ya, jadi harus dilakukan koreksi, journal adjustment supaya memperoleh hasil yang sebenarnya. Jadi matching cost gain revenue itu harus harus diperoleh dalam membuat laporan keuangan perusahaan gitu ya. Jadi koreksi atau jurnal penyesuaian yang dibuat baik dalam hal penerimaan maupun dalam hal pengeluaran, ya, pendapatan ataupun beban, semuanya harus dilakukan adjustment, ya, supaya dia memperoleh, tadi saya bilang adalah supaya antara pendapatan dan beban itu adalah sesuai dengan porsinya masing-masing, ya. Oke, yang kedua, ayat jurnal penyesuaian diperlukan bagi perusahaan untuk menentukan jumlah yang tepat yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan untuk periode akuntansi tertentu. Ya, jumlah yang tepat, ya. Kalau enggak dilakukan jurnal penyesuaian, pasti jumlahnya tidak tepat. Kalau jumlahnya tidak tepat, itu berarti laporan keuangannya salah. Kalau laporan keuangan itu salah, berarti kebijakan yang diambil oleh perusahaan untuk periode berikut juga akan mengalami kendala. Karena kita tahu kebijakan perusahaan itu pasti melibatkan laporan keuangan perusahaan, ya. Itu mesti harus. Selanjutnya, selain digunakan untuk memperbaiki kesalahan, jurnal penyesuaian juga untuk transaksi yang berlaku lebih dari satu periode akuntansi. Ya, tadi udah dijelaskan ya. Itu harus dibuatkan juga jasnya. Transaksi tersebut termasuk premi asuransi yang dibayar di muka oleh pemilik polis, dibayar premi asuransi dan lain-lain. Ya. Ya, baik gitu. Ini artinya premi asuransi yang dibayar di muka oleh pemilik polis. Ya, yang kedua itu adalah dibayar premi asuransi. Yang pertama itu adalah dari sisi pemilik polis yang membayar premi kepada perusahaan. Perusahaan itu sebagai pendapatan. Ya, kalau yang kedua, perusahaan itu sebagai beban. Ya, itu harus di-adjust karena sudah pasti berbeda antara periode asuransi dengan periode akuntansi. Katakanlah yang pertama premi asuransi bagi perusahaan asuransi, kalau
asuransi itu diterima di cover dalam setahun, katakanlah mulai bulan Oktober, berarti berakhirnya Oktober tahun depan. Gitu ya. Jadi harus dilakukan adjust antara periode akuntansi dengan kelebihan daripada periode akuntansi yang bersangkutan. Jadi termasuk yang lanjutannya itu adalah periode akuntansi berikutnya. Jadi ada dua periode akuntansi yang terlibat di sini ya. Periode akuntansi berjalan dan periode akuntansi tahun berikut. Ya, itu harus dibuat adjustment-nya. Ini contoh aja uraikan mengenai aset, liabilitas, ekuitas, penarikan oleh pemilik, pendapatan, dan beban. Uraikan mengapa aset harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Uraikan tentang transaksi dan bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi dasar. Ini sebetulnya udah pertama ya dulu ya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama, itu biaya dibayar di muka. Adalah biaya yang telah terjadi atas pembelian barang atau jasa yang akan dipergunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang, atau barang belum diterima, atau barang tersebut belum habis dipakai pada akhir periode akuntansi. Ya, ini ada dua jurnalnya. Jurnal pertama ini pada saat kita membuat jurnal umum, itu biaya dibayar di muka pada biaya asuransi. AJP-nya biaya asuransi pada biaya dibayar di muka. Biaya asuransi aja nih. Biaya asuransi pada biaya dibayar di muka. Itu adjustment-nya seperti itu. Nilainya adalah disesuaikan dengan perhitungan. Nanti kita lihat. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Kalau yang pertama, biaya dibayar di muka telah terjadi, ya, biaya yang telah terjadi atas pembelian barang akan dipergunakan untuk perusahaan yang akan datang, atau barang belum diterima, atau barang tersebut belum habis dipergunakan pada akhir periode akuntansi. Ini adalah biaya dibayar di mukanya sama dengan piutang bagi perusahaan. Ya, itu sejenis dengan piutang, tapi dibedakan. Ini harus akunnya memang berbeda. Kalau piutang ya piutang. Kalau ini adalah biaya dibayar di muka. Tapi adalah setara dengan piutang kalau biaya dibayar di muka ya. Kalau pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima sebelum barang atau jasa yang bersangkutan diterima. Ya, uangnya sudah kita terima dulu, tapi jasanya belum. Ya, jasanya belum kita serahkan kepada pihak lain. Ya, kalau ini bisa dikategorikan sebagai utang perusahaan, utang ya. Tapi akunnya memang sendiri-sendiri, ada akun utang dan ada akun pendapatan diterima di muka. Ya, jadi jurnalnya pada saat kita transaksi, pada saat transaksi terjadi, AJU ayat jurnal umum, kas pada pendapatan diterima di muka. Kas kita terima, ya, kas itu sudah kita terima sebagai pendapatan diterima di muka. Kenapa pendapatan diterima di muka? Karena pendapatan itu sudah kita, uangnya sudah kita terima, tapi jasa kita belum kita berikan kepada yang bersangkutan, kepada pihak yang membeli, yang mempergunakan jasa kita. Pada saat kita membuat laporan keuangan, dibuat adjustment-nya,
pendapatan diterima di muka pada pendapatan, bisa pendapatan jasa, pendapatan apa gitu ya. Itu titik-titik itu sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan jenis transaksinya itu apa, kita bisa ditambahkan gitu. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung atau disimpan dulu, nanti kita buka sesinya. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Sama utang juga ini. Tapi apa namanya, akunnya yang berbeda. Jangan digabung utang dengan biaya yang masih harus dibayar. Karena kasusnya berbeda bisa ya. Adalah biaya yang sudah terjadi dalam periode laporan keuangan atau dalam periode akuntansi, tetapi belum dibayar atau dilunasi karena belum jatuh tempo. Ya, ini langsung ke AJP-nya. Biaya, ini bunga ya, biaya bunga pada biaya yang masih harus dibayar. Ya, biaya bunga pada biaya yang masih harus dibayar. Nilainya sesuai, ya disesuaikan. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Ini tolong ini ada pendapatan diterima di muka, ini ada pendapatan yang masih harus diterima. Ya. Jadi pendapatan yang terjadi dalam periode laporan keuangan tetapi jumlah tersebut belum diterima karena belum jatuh tempo ya. Jadi sebetulnya sudah menjadi hak perusahaan tapi belum kita terima, belum dibayar oleh pihak lain karena belum jatuh tempo pada akhir periode laporan keuangan atau pada akhir periode akuntansi. Sudah menjadi hak kita gitu ya. Pendapatan yang masih harus diterima. Ini apa sebutnya? Piutang. Ini sama dengan piutang, tapi tidak boleh dicampur baur. Ya, karena masing-masing punya akunnya sendiri-sendiri gitu ya. AJP-nya langsung AJP, pendapatan kalau dari sewa ya pendapatan sewa yang masih harus diterima. Sewa itu tergantung kalau pendapatan sewa ya, kalau kita menyewakan sesuatu, katakanlah kita punya rumah kontrakan, kita sewakan, tadi pada periode tersebut belum dibayar oleh yang kontrak. Ya, makanya pendapatan sewa yang masih harus diterima. Karena diterimanya nanti, periode berikut. Pada pendapatan sewa. Ya. Ada kerugian, maaf, penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap, masih ingat kan aset tetap itu adalah, ada yang masih ingat aset tetap itu apa? Aset tetap adalah peralatan bukan Pak? aset tetap peralatan, ya yang saya maksud itu bukan itu. Kira-kira definisinya atau pengertian aset tetap itu kira-kira apa? Sesuatu yang bisa dipergunakan kali Pak, berulang kali. seperti memiliki periode atau gimana gitu loh Pak. Seperti suaranya coba gedein dikit. Seperti Memiliki periode tertentu dalam pemakaiannya. periode tertentu itu apa? Hmm,
Udah lupa lah, Pak. Mempunyai periode atau jangka waktu penggunaan tadi lebih dari 1 tahun. Ingat, aset tetap itu adalah aset yang bisa dipergunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ya, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 50 tahun, tergantung dari jenis aset tersebut. Ya, itu ingat, jadi aset tetap dibaca lagi. Jadi penyusutan aset tetap ini adalah alokasi harga perolehan aset tetap dalam periode-periode yang menikmati jasa aset tetap tersebut dengan metode depresiasi garis lurus, straight line method. Ya, jadi kalau tadi dibilang katakanlah umur ekonomis atau jangka waktu penggunaannya 4 tahun. Jadi alokasi yang dimaksud di sini adalah tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga, tahun keempat. Jadi akhir tahun keempat, harga perolehan aset tetap ini adalah sama dengan 0. Karena sudah dialokasikan setiap periode kan. Tahun pertama berapa, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Jadi akhir tahun keempat itu nilainya aset tersebut sudah 0 kalau jangka waktunya atau masa manfaatnya itu adalah atau sering disebut dengan umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Kalau 10 tahun alokasinya tahun pertama sampai tahun 10. Ya, akhir tahun ke-10 nilai harga perolehan aset tersebut menjadi 0. Sudah setiap periode akuntansi itu dibebankan, ya, dialokasikan, gitu loh maksudnya. Ya. Metode alokasi tersebut digunakan metode depresiasi yang namanya metode garis lurus, straight line method. Sudah pernah disinggung belum di sini apa di kelas lain ya. Jadi ingat ya. Jadi ada beberapa jenis metode depresiasi. Yang sekarang kita kenalkan satu aja biar nggak bingung, adalah metode garis lurus, straight line method. Ya, rumusnya adalah depresiasi sama dengan harga perolehan. Yang tidak ada di sini siapkan catatan, dicatat. Ya, jangan biarkan lewat begitu. Kalau lewat ntar juga lupa nanti. Ya, depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Apa yang dimaksud dengan harga perolehan? Harga perolehan aktiva tetap atau aset tetap atau perlengkapan itulah harga-harga yang bersangkutan dengan aset tersebut. Umpamanya beli mesin produksi, ya, harga yang tersangkut di situ adalah harga mesin tersebut, katakanlah 100 juta, biaya instalasi 10 juta, terus biaya lain-lain 5 juta, berarti harga perolehannya berapa? Halo? Harga perolehannya jadi berapa? Harga perolehannya jadi berapa? 115 juta bukan, Pak? 115, iya. Ya. Jadi tadi harga mesin, harga biaya instalasi, biaya lain-lain apapun namanya,
Ya, harga mesin tadi 100 juta, terus instalasinya 10 juta, lain-lainnya 5 juta. Berarti harga perolehannya itu disebut adalah 115 juta. Ya, ya kalau ada pajak, ada apapun masukkan yang pertama di sini sebagai harga perolehan. Catat, titik catat nanti supaya nggak tahu nanti. Ya, nilai residu. Apa itu nilai residu? Nilai residu itu adalah sama dengan nilai sisa. Nilai sisa itu adalah nilai residu atau nilai sisa itu adalah estimasi nilai aset tetap pada akhir periode masa manfaat atau umur ekonomis. Kalau tadi dibilang umur ekonomisnya 4 tahun, akhir tahun keempat, itu diestimasi nilai residunya. Ya, nilai residunya tidak mesti harus ada, bisa tidak. Ini tergantung dari perusahaan. Ya, kalau dia ada, harga perolehan itu mesti harus dikurangi dengan nilai residu. Kalau tidak ada, ya nilai residu itu dianggap nol. Bukan dianggap nol, memang nol gitu ya. Umur ekonomis. Ya, umur ekonomis adalah perkiraan masa manfaat daripada aset tersebut. Jadi aset itu diperkirakan umurnya berapa. Itulah sebagai dasar untuk menghitung depresiasi. Kalau umur ekonomisnya 4 tahun, ya depresiasi itu harus dihitung berdasarkan 4 tahun. Ya, jangan 5 tahun, jangan 10 tahun. Ya, biasanya umur ekonomis ini ditentukan yang pertama itu berdasarkan jenis aset tetap. Seperti mebel, catat kelompok mebel dan elektronik itu biasanya 4 tahun. Ya, 4 tahun. Mobil itu biasanya 5-4 tahun. Ya. Kalau bangunan, dilihat lagi tipe bangunannya, kualitas bangunannya, gitu ya. Kalau kualitasnya bagus, bisa 10 tahun, lebih bagus lagi 25 tahun, bisa 50 tahun dan sebagainya, gitu ya, tergantung. Kalau kayak gedung-gedung yang bertingkat-tingkat itu kan kualitasnya itu bagus sekali, bisa sampai 50 tahun itu. Gitu ya. Jadi rumusnya depresiasi atau penyusutan adalah harga perolehan dikurangi nilai residu. Ya, nilai residu itu kalau ada. Bisa, katakanlah tadi harga perolehannya 115 juta. Estimasi nilai residunya adalah katakanlah 10 juta. Umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Tadi nilai residunya biar gampang 15 juta ya. Nilai residunya 15 juta, umur ekonomisnya 4 tahun. Jadi depresiasinya berapa per tahun? Coba dihitung berapa depresiasinya per tahun. $250 juta. 250 juta, ya benar. Masa? Dari mana dapat 250? Ada 25 juta. 25 juta maksudnya. 25 juta siapa nih? Afif, Pak. Halo? Ya, Pak. Siapa? Afif, Pak. Ya? Afif. Oh, Afif ya. Afif, makasih. Ya, Pak. 25 juta. Bukan tadi pertama 250. 25 juta mesti harus semua bisa ya. Tadi kebanyakan nol, Pak. Hah? Tadi kebanyakan nolnya. Oh ya, hati-hati. Nah itu
kalau ada seperti itu harus diinjas, itu ngejasnya berapa? 25 juta ke 250, ngejasnya 225. Tinggi banget. Oke. Ya, hati-hati. Hati-hati. Jadi angka itu ribuan dengan angka penuh itu hati-hati juga. Ya, hati-hati. Oke, terima kasih. Ya, seperti itu ya. Kalau harga perolehan 115, kalau nilai residunya 0 dibagi dengan 4 tahun. Ya, itu aja. Ya. Jadi AJP-nya adalah biaya penyusutan, yang tadi itu adalah 25 juta pada akumulasi penyusutan, 25 juta. Ya. Kalau biaya penyusutan itu pengaruhnya ke laporan laba rugi, menjadi beban di laba rugi. Kalau akumulasi penyusutan itu adalah neraca, dia akan mempengaruhi harga perolehannya. Harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi kalau selama 4 tahun, di tahun keempat itu pasti habis dia kan. Tahun pertama kan dikurangi lagi ya kan, 100 juta tadi udah, setelah dikurangi itu kan 100 juta dikurangi tahun pertama 25, tahun kedua 25, tahun ketiga 25, tahun keempat 25, udah habis di tahun keempat dia 100 juta ya gitu. Yang keenam adalah kerugian piutang, adalah taksiran jumlah piutang perusahaan yang tidak tertagih. Ya, piutang ini menjadi momok sering bagi perusahaan. Ya, karena piutang itu kan kalau dibayar oleh orang lain itu menjadi pendapatan perusahaan. Tapi piutang ini kalau tidak dibayar akan menjadi beban bagi perusahaan. Kenapa? Karena piutang ini mesti harus dihapuskan apabila piutang itu sudah tidak bisa kita tagih lagi kepada pihak lain. Ya, sejumlah nilai yang itu kalau ada 10 nasabah kita hapuskan, ya masing-masing katakanlah punya 5 juta. Contoh aja 5 juta, 5 juta kali 10 berarti 50 juta. Piutang kita sudah mengalami kerugian, tidak menjadi pendapatan. Tapi dia menjadi beban perusahaan. Ya, ayat jurnal penyesuaiannya adalah kerugian piutang pada penyisihan piutang yang diragukan. Yang diragukan maksudnya tidak akan tertagih. Ya, penyisihan piutang ini akan mengurangi piutang secara total di neraca. Kalau kerugian piutang itu adalah menjadi beban perusahaan pada laporan laba rugi. Ya. Ya, ini nanti kalau kita sudah sudah bisa menyelesaikan soal yang dulu, nanti kita masuk ke sini. Ya, ini soal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, nanti saya kalau tidak saya stop.